Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita coba untuk belajar tentang pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Nah, pengaruh komunikasi massa terhadap individu itu masuk ke dalam ranah teori atau tradisi keilmuan komunikasi. Tradisi yang mana itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Namun, kali ini kita akan coba untuk belajar dua teori yang merupakan ranah dari salah satu unsur komunikasi, yaitu event terhadap individu tentunya. Nah, teori yang pertama adalah teori multilangkah. Teori multilangkah ini lahir dari kritik atas teori dua langkah atau two-step flow communication. Jadi, dia itu sangat sederhana, lebih bermanfaat tentunya, tapi teori ini nggak selalu benar ya, karena dia lahir dari informasi yang kita terima berasal dari media itu banyak sekali. Di sisi lain, televisi itu kan punya kredibilitas tinggi sebagai salah satu bentuk media penyiaran komunikasi massa one to many yang mainstream. Oleh karenanya, ada konsep yang perlu ditelaah lebih jauh lagi. Nah, jadi pemimpin yang menerima informasi dari media, terus kemudian bukan menerima dari pemimpin yang lain, banyak juga orang media yang bekerja dari dalam media, bahkan ada konsep pemimpin dari pemimpin, ada konsep juga ada pemimpin dari para pengikut. Inilah teori multilangkah. Nah, seperti apa teori multilangkah itu? Teori multilangkah, pertama, dia menyatakan bahwa pengaruh itu mengalir secara ulang-alik dari media ke khalayak. Individu atau khalayak juga berinteraksi satu dengan lainnya. Dan kembali ke media, kemudian kembali ke khalayak, dan seterusnya. Jadi ketika digambarkan itu, dia seperti segitiga yang saling berhubungan satu sama lainnya. Jadi, teori ini mengajarkan kita banyak langkah yang ditelaah sebelum mulai menjelaskan pengaruh efek media. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari media. Media menyiarkan informasi sesuatu ke pemerintah atau pembaca atau pendengar. Media di sini adalah media komunikasi massa ya teman-teman. Media komunikasi itu bisa film, bisa radio, bisa televisi, bisa majalah, bisa koran, dan sebagainya. Makanya di sini ada pemirsa, pembaca, dan pendengar. Nah, setelah pemirsa, pembaca, pendengar ini menerima satu informasi, saling interaksi dong dengan lainnya, dengan khalayak lainnya. Dan itu kembali ke media, gitu. Maka contoh nyata dari teori multilangkah ini adalah informasi yang sekarang itu sangat luar biasa berubah tiap detiknya atau tiap waktunya. Itu tidak bisa dihindari karena apa? Karena ada informasi baru yang masuk. Itulah teori multilangkah. Sehingga ketika menjelaskan atau pengaruh efek dari media itu banyak stepnya, tidak hanya satu langkah saja. Itulah teori multilangkah. Nah, jadi dia ini ditemukan oleh Campbell and Jamieson tahun 1988. Media dan khalayak ini dianggap saling mempengaruhi atau antar khalayak juga dapat saling mempengaruhi, sehingga individu juga bisa mempengaruhi media. Contohnya, kita bisa mencapai keluhan individu kita ke media. Kita bisa mengorganisasikan tekanan masyarakat ke media. Terus kemudian kita bisa mendesak mungkin dalam ranah pemerintahan aspek yudikatif untuk melakukan tindakan kepolisian atau kejaksaan atau mengadu legislatif ke DPRD. Pengaruh teori multilangkah ini sangat nyata ketika kita rasakan di ranah media sosial atau media baru. Kenapa? Karena sekarang ada anggapan tidak viral, tidak diproses, tidak viral, tidak menjadi prioritas utama dan sebagainya. Nah, teori multilangkah lah yang bekerja di situ. Kenapa? Karena banyak langkah ketika individu atau masyarakat dapat mengaruhi balik media. Nah, luar biasa ya, padahal ditemukan 1988, tapi efeknya kita rasakan sekarang.
Ini banyak penelitian tentang teori komunikasi dua langkah. Misalnya, saya bacakan ya, latar belakang masalah di sini adalah sebut saja PT GG memiliki dua divisi utama, divisi Jogja untuk wilayah Jawa Tengah dan divisi Semarang untuk wilayah Jawa Timur. Nah, masing-masing divisi memiliki jumlah buruh 250 orang. Namun, divisi Jogja ternyata lebih bergolak dibanding Semarang dalam menyikapi keputusan-keputusan pimpinan yang disebarkan melalui newsletter. Newsletter itu adalah corong perusahaan atau media internal perusahaan. Nah, pertanyaannya timbul nih, mengapa Jogja lebih bergolak dibanding Semarang? Gitu. Padahal jumlah divisi dan jumlah buruhnya sama, yaitu 250 orang. Tuh. Nah, dan berdasarkan penelitian ternyata kedua rayon ini, divisi utama ini memiliki serikat buruh masing-masing. Jadi, pertanyaan mendasar apakah sikap dalam hal ini pimpinan, serikat buruh mempengaruhi sikap para buruh, maka tujuannya adalah seperti ini. Dia akan untuk mengetahui sikap pimpinan buruh, untuk mengetahui sikap anggota buruh, untuk mengetahui bagaimana hubungan kesesuaian antara sikap pimpinan buruh dan anggota terhadap newsletter. Nah, dari two-step flow communication ini jelas bahwa dari pimpinan perusahaan, ya, satu langkah itu mengirimkan newsletter. Newsletter dibaca oleh serikat buruh ataupun buruhnya dong. Nah, ini kan ada dua langkah. Dua langkah ini nanti balik ke pimpinannya lagi atau ke medianya. Kenapa kok bisa bergejolak nih? Maka apakah ada kesesuaian antara sikap pimpinan buruh dengan anggotanya terhadap kebijakan yang diinformasikan melalui newsletter? So, two-step flow communication menjelaskan bahwa di kerangka pemikirannya, dia terbagi dua. Jadi sikap pimpinan buruh Jogja dan sikap divisi Semarang diteliti. Baru nanti ke sikap para buruhnya. Itulah two-step flow communication. Makanya nanti dari komunikan menjadi komunikator itu nyata. Gitu ya. Nah, hipotesanya adalah ada korelasi positif, kemudian jika dia menolak, maka sikap para buruh juga menolak, jika dia menerima, maka sikap para buruh juga menerima. Gitu. Nah, di sini Bapak akan banyak memberikan contoh-contoh kasus yang kalian bisa baca sendiri. Namun, teori two-step flow communication ini mengajarkan kita bahwa setiap komunikan bisa menjadi komunikator dan membentuk komunikan barunya. Gitu. Ingat ya, bagian yang ini. Jadi, teman-teman, di sini media dan individu atau khalayak bisa saling mempengaruhi dan bahkan bisa saling memelintir atau dipelintir informasinya. Bahasa kerennya juga di framing. Jadi kita menyebarkan informasi yang dia fakta tapi di frame. Kita pernah mengalami hal itu dan kita sedang melakukan hal itu. Misal kemarin malam ketika kita nonton olahraga sepak bola misalkan, banyak informasi yang dia fakta, tapi dia dipelintir untuk kepentingan di masing-masing negara. Ya, di masing-masing negara. Indonesia membahas pengalaman, kemudian lawannya membahas hal yang lain. Nah, itulah teori two-step flow communication, teman-teman. Dalam ranah psikologi komunikasi, jelas, ini nanti juga akan mempengaruhi kalian secara individu dan masif. Oleh karenanya, hati-hati dalam menggunakan media sosial, bijaklah dalam menonton media massa. Sekian untuk pemaparan teori hari ini. Kita ketemu lagi. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.